أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian tentang kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah yang disusun oleh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Jadi sudah ada dua penjelasan yang telah dijelaskan dalam kitab Firqatun Najiyah, yaitu yang disusun oleh syekh tersebut. Ya, pada awalan penjelasan ya yang dikutip oleh syekh tentang surat Ali Imran dan juga surat Ar-Rum dan sudah dijelaskan, ya mudah-mudahan kita bisa paham. Dan kemudian yang kedua dijelaskan juga tentang hadis dari Al-Irbad bin Syariah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasi dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang penjelasan selanjutnya yang dibawakan sebagai awalan dari kitab Firqatun Najiyah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dan yang lain-lainnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Muawiyah, Auf bin Malik, Anas bin Malik ya. Kemudian juga dari Abdullah bin Amr ya. Di sini sampai kepada derajat mutawatir karena banyak sahabat yang meriwayatkannya. Nah, dalam hadis ini waqala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu dari ahli kitab, mereka iftaraku, telah bersekte-sekte, mereka telah berfirqah, mereka telah bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, ala sintaini wa sab'ina milah, ia menjadi 72 milah, ya menjadi 72 golongan, menjadi 72 sekte. Ya. Ini adalah pengkabaran informasi yang sangat akurat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang sebelum kita dari kalangan ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya mereka telah menjadi berkelompok-kelompok, dan kelompok itu ada sekitar 72 kelompok. Dan diawali Nabi dengan kata-kata ingatlah. Jadi supaya kita ingat terus, ya supaya kita paham, supaya kita mengerti bahwa orang-orang selain kita telah terpecah belah. Kemudian Rasul menjelaskan selanjutnya, wa inna hadhil millah, sesungguhnya ya millah ini, agama ini, kelompok ini ya, atau dalam hadis yang lain wasataftariqu hadhil millah atau ummati ya, dan millah ini atau umatku ini, mereka sataftariqu akan terpecah belah ya, masih dalam proses dan sekarang sudah mulai bermunculan dan sudah ada sebahagiannya. Jadi mereka akan terpecah belah, mereka akan berkelompok-kelompok ala salasin wa sab'ina, menjadi 73 ya kelompok atau golongan. Ya, jadi artinya umat Islam ini
ya lebih banyak daripada umat sebelumnya ya. Kalau umat sebelumnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani menjadi 72 golongan, sedangkan umat Islam ini menjadi 73 golongan. Kemudian kata lagi dilanjutkan sintani wasab'una finnar ya, dari 73 golongan ya 72 itu di dalam neraka. Atau dalam riwayat yang lain kulluhum finnar, semuanya mereka di dalam neraka. Terus tambahan lagi illa milatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Kalau dalam sini di sini sintani wasab'una finnar, 72 golongan di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, sedangkan satu kelompok di dalam surga. Jadi dari 73 golongan, yang 72 di dalam neraka, sedangkan satu kelompok itu di dalam surga. Kemudian disebutkan di sini wahiyal jamaah. Siapa yang satu kelompok itu? Yaitu adalah jamaah. Ya, itu adalah jamaah yang disebut nanti jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya kalau dalam berita yang tadi, kulluhum finnar illa milatan wahidah, semua di dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Kemudian di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kulluhum finnar illa milatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi, semuanya mereka di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Siapa yang satu golongan itu? Atas siapakah yang disebut dengan jamaah itu? Yaitu ma'ana alaihi, apa-apa yang aku ada di atas sesuatu. Ya, apa-apa yang aku ada di atas sesuatu itu, wa ashabi, bersama para sahabatku. Ya, jadi dikatakan jamaah, yang dikatakan satu kelompok itu, yang selamat itu, yang di dalam surga itu adalah yaitu jika seseorang berada di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat ada di atasnya. Katakanlah sesuatu itu sholat misalnya. Ya, kemudian kita melakukan sholat seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, puasa misalnya, kita melakukan puasa seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Begitu juga dalam masalah akidah, begitu juga dalam masalah akhlak dan yang lain-lainnya. Selama kita berada di atas sesuatu yang pernah dilakukan, yang pernah diyakini, yang pernah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat, itulah jamaah. Ya, walaupun kita sendirian seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa in kana fardan wahidan, walaupun cuma sendirian. Di satu daerah cuma kita sendirian yang mempelajari amalan-amalan Nabi dan para sahabat. Kita baca Al-Qur'an, kita baca hadis, kita baca asar, lalu kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita jumpai dari Nabi dan para sahabat. Dan saat itu tidak ada orang lain kecuali kita. Maka walaupun kita sendirian, disebutlah kita sebagai jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Sahih Albani. Ya, nah jadi kembali pada pelajaran bahwa ini adalah merupakan informasi dari Rasulullah dan ini merupakan tanda-tanda kenabian. Nabi memprediksi, ya Nabi menyebutkan akan kejadian, ya setelah wafatnya Nabi, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahli kitab yang ada sebelum kita, mereka sudah terpecah belah, mereka sudah berkelompok-kelompok, dan mereka sudah bersekte-sekte. Dan sekarang kita bisa lihat kondisi mereka, ya mereka berbeda-beda, mereka alur-alur, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, satu dengan lainnya saling berbeda. Ya, nah kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa umat kita ini, umat Islam, ya sama juga akan berfirqah-firqah. Dan memang faktanya seperti itu juga umat Islam. Ya, banyak ya kelompok, banyak golongan, ya banyak puak segala macam ya. Dan mereka masing-masing mengklaim ya bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, bahwa mereka adalah yang paling benar dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lihat kondisi seperti ini, ya, fakta yang kita bisa lihat dalam kenyataan sehari-hari. Dan memang datanya pun seperti itu. Ya, data di dalam Al-Qur'an nanti kita bisa lihat, data di dalam hadis, penjelasan dari Rasulullah seperti itu. Ya, maka yang namanya perpecahan, yang namanya berfirqah-firqah itu ya bukan hal yang asing buat kita. Kalau kita mempelajari Quran dan Sunnah, jadi adanya kelompok-kelompok, adanya golongan-golongan, itu bukan hal yang asing sebetulnya, bukan hal yang aneh, karena sudah disebutkan dalam Al-Quran larangan-larangannya, dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah akan kejadiannya dan juga larangan dari Rasulullah. Maka inilah yang terjadi. Jadi fakta di lapangan memang begitu, data di dalam Quran hadis seperti itu.
Ya, makanya kita mesti memahami hal ini supaya kita tidak kecewa kalau andai kata kita belajar agama kemudian di antara kelompok-kelompok kajian itu ada saling perbedaan, ada saling perselisihan, ya, dan seterusnya. Ya, karena sudah disebutkan oleh Rasulullah, ya. Nah, kemudian ketika Nabi menjelaskan bahwa umat Islam ini akan terpecah, akan menjadi 73 golongan, Nabi menjelaskan, ya, tentang kondisi mereka itu, bahwa dari 73 golongan yang 72 di dalam neraka. Nah, di sini para ulama itu ada khilaf, ya, tentang bagaimana yang 72, apakah mereka kekal di dalam neraka ataukah tidak. Tapi umumnya jumhur ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini ya tidak kekal, kecuali orang-orang yang sudah ditentukan kekalnya, ya mungkin karena jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan mereka dari Islam, ya, sebagaimana nanti akan datang juga penjelasan insyaallah, ya. Jadi intinya, jadi khilaf ini, ya, perselisihan ini ya sudah kita, bagi yang sering membaca kitab ya sudah dikenal, sudah masyhur, ya. Ya, kita tidak mempersoalkan masalah yang 72. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah penjelasan bahwa ya satu di dalam surga atau semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan, ini harus kita pelajari. Ini yang harus kita ketahui. Ya, betapa pentingnya kita ini mencari yang sesuai dengan apa yang pernah Nabi dan para sahabat lakukan. Jadi bukan dengan jumlah yang banyaknya. Karena tadi Nabi mengatakan kulluhum finar illa milatan wahidah. Nabi cuma menambahkan penjelasan ma'ana alaihi wa ashabi. Semua mereka di dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Siapa yang satu kelompok ini? Yaitu kelompok yang berada di atas sesuatu yang Nabi dan para sahabat ada di atasnya. Jadi kalau kita satu kelompok, walaupun kita sendirian atau kita ini minoritas atau kita ini sedikit, tetapi kita berada di atas jalan, di atas suatu aktivitas, di atas suatu ucapan, keyakinan yang pernah ya ada dari Nabi dan para sahabat, itu yang dikatakan milatan wahidah, satu kelompok itu, atau itu yang dikatakan sebagai jamaah, atau juga ini para ulama sudah mengatakan inilah yang disebut dengan firqatun najiyah, ya. Nah, itu jadi penting kita harus pahami, ya. Nah, itu, nah, pengkabaran ini ya dari Rasulullah SAW ini harus kita ambil pelajaran, ya, bahwa kita harus mengambil pelajaran dari kisah ini bahwa sikap berkelompok-kelompok ini, bergolongan-golongan ini adalah sesuatu yang akan terjadi, ya, baik itu pada umat terdahulu ataupun umat Islam sekarang ini, ya. Nah, tetapi apakah kita diperbolehkan atau dianjurkan untuk berkelompok-kelompok? Ya tidak, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran ya yang sering kita baca dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kalian seperti alladzina, orang-orang yang tafarraqu, yang telah terpecah belah, wakhtalafu, dan mereka berselisih, mimba dima, setelah ja'a datanghum kepada mereka al-bayinat, keterangan-keterangan. Jadi Allah mengatakan janganlah kalian wahai kaum mukminin, wahai umat Islam, ya, menjadi seperti orang-orang yang suka tafaroku, orang yang suka berfirqah-firqah, yang berkelompok-kelompok, yang bergolong-golongan, dan bahkan mereka suka berselisih ketika sudah datang keterangan kepada mereka. Jadi kita tidak boleh seperti mereka. Ya, karena mereka itu adalah akan mendapatkan azab yang pedih. Wa ulaika lahum azabun. Dan mereka, orang-orang yang telah berselisih ini, orang-orang yang telah berfirqah-firqah ini akan mendapatkan azab yang pedih. Oleh karena itulah menafsirkan ayat ini, ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam penjelasannya, wala tafarraqu, kalimat wala tafarraqu atau wala takunu, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, maksudnya yan hadir ummah. Jadi Allah telah melarang hadir umat ini. Jadi menafsirkan surat 3 tadi, ya, Allah mengatakan
Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu al-ayat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok dan berselisih sesudah datang keterangan kepada mereka. Yanha hadhil ummah. Allah melarang umat ini antakuna menjadi seperti al-umamil madiyah, umat-umat terdahulu, ya di dalam tafarruqihim, di dalam berfirqah-firqahnya mereka. Ya, jadi Allah melarang umat Islam ini ya seperti umat-umat terdahulu dalam berfirqah-firqahnya mereka, wahtilafihim, dan berselisihnya mereka, dan watarkihim al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ma'aqiyamil hujjah alaihim, dan juga meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar beserta menegakkan hujah atas mereka. Jadi 3 hal yang kita tidak boleh. Contoh ya penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir atau Al-Hafiz Ibnu Katsir, bahwa kita tidak boleh menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang mereka itu suka berfirqah-firqah, suka berselisih, dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi kita ambil penjelasan pertama, kita tidak boleh seperti umat-umat terdahulu dalam hal apa? Dalam berfirqah-firqahnya mereka. Nggak boleh. Nah, jadi ada larangan ya bahwa kita ini tidak boleh berfirqah-firqah. Begitu juga di dalam penjelasan yang lain. Di sini ya Imam At-Tabari menjelaskan, ya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinat. Qala berkata, hum, mereka adalah ahlul kitab, mereka adalah ahli kitab. Nahallah ahlal Islam, Allah telah melarang ya umat Islam ayyatafarraqu wa yakhtalifu. Jadi Allah telah melarang kaum muslimin atau umat Islam berfirqah-firqah dan berselisih, kama sebagaimana tafarraqa wa ikhtalafa, dan menyelisihinya ahlul kitab, ahli kitab. Qala Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla telah berfirman, wa ulaika lahum azabun azim, mereka itu akan mendapatkan azab yang besar, yang sangat besar. Nah, itu ya, jadi 2 penafsiran ini jelas bahwa kita tidak boleh mencontoh yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahli kitab. Dalam hal apa? Mereka suka berfirqah-firqah, mereka suka berkelompok-kelompok. Ya, walaupun Rasul juga pernah menyebutkan, ya, Nabi telah juga mengisyaratkan, telah memprediksi. Nabi mengatakan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lain-lainnya, kata beliau, la tarkabunna aw la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Atau dalam bertanya hadal qudwah bil qudwah. Jadi kalian nanti benar-benar akan mengikuti, kalian nanti benar-benar akan menaiki atau menunggangi sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, atau langkah demi langkah kalian akan mengikuti. Ya, nah itu sudah disyaratkan bahwa kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kita. Ya, sibran bi shibrin wa diruan bil hatta law dakhalu juhul dobin, sehingga ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak itu kan sempit kecil, la dakhalatumu, kalian juga pasti akan memasukinya, la salaktumu, kalian pasti akan menjalaninya. Ya, seperti itu. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain juga dikatakan hatta law jama'a imraun, kalau seandainya seseorang di antara mereka menggauli pasangannya di tengah jalan, la fa'altumu, kalian juga pasti akan melakukannya. Itu. Jadi kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnah orang-orang sebelum kita, sedikit demi sedikit. Ditanyakan kila al-yahudu wan nasara, jadi ditanyakan kepada Rasulullah, apakah yang kita akan ikuti itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala Nabi menjawab, faman, siapa lagi? Jadi berdasarkan kepada hadis ini, ya ini juga sudah menjadi suatu info juga buat kita, pengkabaran buat kita bahwa kita ya akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kita sedikit demi sedikit, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Dan sekarang kita bisa lihat termasuk dalam hal berfirqah-firqah. Ya, kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Ya, makanya jangan kita sekarang mengikuti mereka. Kita harus selalu menyelisihi. Ya, walaupun pada kenyataannya, pada faktanya ya begitu. Tapi bagi kita yang memang
merindukan ajaran Rasulullah, bagi kita yang memang sudah memiliki atau telah tersentuh hati kita dengan keimanan, jauhi yang namanya tafarruq. Ya, apalagi Rasul juga mengatakan iyyakum wal furqah, ya. Waspadalah kalian terhadap yang namanya furqah, ya. Waspada kalian terhadap yang namanya firqah, kelompok-kelompok. Alaikum bil jamaah, wajib atas kalian berjamaah. Jadi kata Nabi, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Jadi wajib atas kalian untuk berjamaah, ya, berjamaah dengan jamaah yang mencocoki, yang menyesuaikan dengan ajaran Nabi, mengikuti jejaknya para sahabat. Nah, seperti itu. Nah, jadi jauhi firqah. Ya, jadi kalau andai kata kita masuk ke dalam komunitas, dalam pengajian yang mengajak kepada kelompok-kelompok, apalagi kelompok itu nanti kemudian fanatik, taklid, ya, sehingga merasa yang paling benar, yang lain salah, hati-hati. Ya, karena inilah menjadi pemicu perselisihan dengan kelompok yang lain. Kalau sudah ada perselisihan, pertikaian, pertengkaran, permusuhan, jadi umat Islam nanti itu akan menjadi lemah. Dan kelemahan kita itu ya menyenangkan orang-orang kafir, dan akan memudahkan mereka nanti akan mengalahkan kita. Maka jauhilah kelompok-kelompok, ya, jauhilah berfirqah. Itu. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Asy-Syura, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah telah mensyariatkan kepada kalian dalam agama ini sebagaimana yang Allah wasiatkan Nabi Nuh dengannya, dan juga yang kami telah berikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad, ya, dan juga apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi apa yang Allah syaratkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa itu sama. Apa yang menjadi persamaan, ya, syariat yang Allah telah tentukan kepada mereka? Kata Allah di sini, an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Apa itu? Tegakkan agama. Jadi kalau kita ingin tegakkan agama, bukan menegakkan firqah kita, bukan menegakkan kelompok kita. Ya, kalau ingin tegakkan agama kita. Kalau ingin besarkan agama kita. Kalau ingin muliakan agama kita. Bukan tempat pengajian kita, bukan firqah kita, bukan kelompok kita, bukan. Tetapi aqimuddin, tegakkan agama, kemudian wala tatafarraqu fihi, dan kalian jangan berfirqah di dalam agama. Ya, sayang ya. Ya, karena memang seperti itulah. Jadi kalau ada perintah biasanya di antara umat ini pasti ada orang yang tidak mengerjakan. Makanya perintahnya berlaku terus. Ada perintah sholat, ada perintah puasa, zakat, haji, berbakti sama orang tua dan seterusnya. Kenapa? Karena kan ada orang-orang yang tidak melaksanakan ya perintah ini. Kebalikan kalau ada larangan, ya, kita dilarang misalnya minum khamar, kita dilarang berjudi, kita dilarang berbuat syirik, kita dilarang segala macam. Karena pasti akan ada orang-orang yang tetap melakukannya. Maka ketika Allah menyuruh kita untuk menegakkan agama, karena banyak di antara umat ini yang tidak menegakkan agama. Yang ditegakkan itu adalah kelompoknya. Yang diperkenalkan, yang dibesarkan, itu kelompoknya. Ketika Allah mengatakan, jangan kamu berfirqah, artinya ya sampai sekarang dan selalu ada orang-orang yang memang ya melakukan ya firqah, menghidupkan firqah, membuat kelompok-kelompok. Ya, makanya itulah jauhi itu, karena Allah sudah memerintah dan melarang. Tapi apa yang dikatakan di sini, Allah mengatakan lagi, kaburu 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi, tetap amat berat ya bagi orang-orang musyrik apa-apa yang kamu dakwahkan kepada mereka. Jadi kalau kita mengajak umat ini kepada penegakan agama, kepada akidah yang lurus, kepada persatuan akidah, kemudian kita larang mereka itu berfirqah, mereka hendak bersatu dalam Islam. Nah, apa yang kita dakwahkan itu terasa berat. Makanya kalau andai kata kita berat sekali diajak menyatu, ya, bersatu dalam keimanan, bersatu dalam akidah, berarti kita ini bukan orang mukmin, karena kata Allah kaburu 'alal musyrikin. Karena sudah dipelajari di dalam Al-Quran kemarin ya, dalam surat Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an.
Ya, siapa orang-orang musyrik? Yaitu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka, lalu mereka berpuak-puak dan tiap-tiap kelompok bima ladaihim farihun, bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi kalau misalnya kita dakwah, mengajak mereka untuk menyatu, bersatu dalam Islam, karena kitab kita sama Al-Quran, Nabi kita sama Muhammad SAW, Tuhan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian juga kita kenal siapa orang-orang yang waktu itu mendampingi Rasulullah, ya. Dan semua sama, semua jawabannya, ya. Nah, karena persamaan inilah ini yang harus menyatukan kita. Kitab kita Al-Quran, Nabi kita Muhammad yang menjelaskan tentang Al-Quran di dalam hadis-hadis. Nah, karena sama ayo kita bersatu. Tapi ketika kita menyatakan seperti ini, orang-orang yang belum memiliki iman yang utuh, itu terasa berat. Apalagi mereka masih menyukai perpecahan, mereka masih suka bergolong-golongan, ya berat lah. Makanya kalau kita masih merasa berat, diajak kepada persatuan agama, ya berarti iman kita belum sempurna. Atau mungkin kita juga sudah jatuh kepada kemusyrikan. Ya, makanya kita harus belajar bagaimana meninggalkan kelompok untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena Allah hanya mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam silmi, ke dalam Islam itu secara kafah. Jadi masuk itu kepada Islam. Bukan kepada kelompok, bukan kepada sekte, bukan kepada mazhab, bukan, tapi kepada Islam. Ya, jadi kita misalnya orang Indonesia, kita pergi ke Arab, kita pergi ke Amerika, selama mereka masih Islam, ya udah bersatu. Selama akidah kita beres, ya. Ya kalau masalah perbedaan-perbedaan, masalah furu'iyah, ya wajar, namanya manusia kan, tempatnya perbedaan seperti itu. Ya, makanya dengan apa yang kita baca tadi dari beberapa ayat ini, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk mempelajari Islam dan kemudian kita belajar bersatu dalam Islam. Tapi Islam yang memang didatangkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, Islam yang seperti itu. Ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, ya, ini juga sebagai pengkabaran, ya. Jadi Nabi mengabarkan kepada kita tentang umat akan selalu berselisih, umat akan selalu berfirqah-firqah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ini juga sebagai pengetahuan buat kita bahwa Allah juga sudah menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dalam surat Hud, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau seandainya Rabbmu mau, kalau seandainya Allah mau, tentulah benar-benar Allah akan menjadikan annas manusia ini umat wahidah, satu umat, kalau Allah mau. Ya, kita menjadi satu suku, satu bangsa, satu bahasa, satu warna kulit, satu selera dalam masalah ini, masalah kalau Allah mau. Begitu juga dalam masalah keyakinan. Nggak ada agama A, nggak ada agama B, kalau Allah mau. Tetapi ternyata di sini menunjukkan bahwa Allah tidak berkehendak. Nah, makanya Allah tambahkan lagi dengan kalimat wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa saling berselisih. Nah, itu ya, bukan hanya masalah duniawi, masalah warna kulit, masalah bahasa, masalah suku, masalah bangsa, bukan hanya itu. Ya. Tetapi juga masalah keyakinan, ya, masalah pemahaman agama juga itu. Seperti disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Kalimat walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala annahu qadirun ya ala ja'lan nas kullihim ummatan wahidah. Allah Ta'ala menghabarkan bahwa Dia mampu untuk menjadikan manusia ini seluruhnya satu umat saja. Fi imanin aw kufran, dalam satu keimanan atau dalam kekafiran, kalau Allah mau. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tadi, ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam ayat yang lain, yaitu surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Allah mau, maka semua orang yang ada di muka bumi ini semuanya mereka beriman kalau Allah mau. Ya, di dalam Quran surat Yunus begitu. Jadi artinya, ya, di dalam ayat ini, ya, kalau Allah mau, umat manusia ini seluruhnya satu umat saja. Kemudian wa qauluhu, dan juga firman Allah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk.
Ai wala yazalul khuluf ya bainan nas fi adyanihim wa tiqadi millalihim wa nahlihim wa madzahibihim wa araihim. Jadi apa maksud kata-kata dan senantiasa mereka berselisih? Yaitu adalah senantiasa berselisih di antara manusia fi adyanihim, di dalam agama mereka, wa tiqad, dan i'tikad, keyakinan, milalihim, yaitu ajaran mereka, kemudian wa nihalihim wa madzahibihim, ya di mazhab mereka, kemudian wa araihim, dan juga ra'yu, pendapat atau logika mereka. Ya. Jadi senantiasa mereka berselisih dalam agama, dalam pemahaman atau i'tikad, ya, atau juga di dalam mazhab, kemudian juga di dalam ra'yu, dalam pendapat. Ya, jadi Allah sudah mengatakan bahwa manusia senantiasa saling berselisih. Qala berkata Ikrimah, mukhtalifin di situ adalah fil huda, dalam petunjuk. Nah, ini adalah pengkabaran buat kita bahwa manusia itu ya dikatakan adalah selalu berselisih, selalu berbeda. Nah, kita gak usah heran kalau andai kata, yang gak usah jauh-jauh lah di luar, di lingkungan kita, di antara kita ada orang yang beriman, ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang non-Islam, dan Islam pun kadang-kadang berbeda pemahamannya. Ya, ada yang berkelompok-kelompok dan seterusnya. Ya, itu adalah sesuatu yang Allah sudah sebutkan. Nah, kemudian ada penamaan ayat di situ, yaitu dalam ayat 119-nya, illa marrahima rabbuk, ya, kecuali orang yang Allah berikan, illa kecuali man, orang yang rahimah, telah diberikan rahmat rabbuka oleh Rabbmu, ya, kecuali hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ya, jadi manusia itu saling berselisih, kecuali yang tidak berselisih adalah orang-orang yang sudah sama-sama mendapatkan rahmat. Jadi saya mungkin dengan ustadz yang lain, atau mungkin dengan jamaah ini, jamaah itu, ya pada dasarnya dikatakan akan ada perbedaan, akan ada perselisihan, akan ada ketidakcocokan. Kecuali kalau andai kata saya dan ustadz yang lain, atau dengan jamaah yang lain, atau dengan orang lain sama-sama mendapatkan rahmat, maka perselisihan itu akan hilang, insya Allah. Ya, jadi yang bisa menyatukan, yang bisa menghilangkan perselisihan, yang bisa menghilangkan perbedaan, yang bisa menghilangkan pengelompokan itu adalah rahmat Allah. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang telah Allah berikan rahmat kepadamu. Jadi makanya kalau kita ingin hilang perselisihan, pertikaian, perbedaan, perselisihan dan seterusnya, harus sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah juga mengatakan di dalam surat yang lain, ya, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila quri'a, dibacakan Al-Quran, jadi kalau andai kata dibacakan Al-Quran, ya kalau kita mungkin udah ngerti bahasa Arab, kita udah sedikit bisa langsung paham dibacakan ayat Quran, ya, fastami'u, maka dengarkanlah. Tapi kalau kita dalam konteks kita nggak ngerti bahasa Arab, kita belum terbiasa dibacakan Al-Quran langsung paham, ya maksudnya adalah dibacakan kemudian dijelaskan pemahamannya, maka fastami'u lahu, maka dengarkanlah, kemudian wa ansitu, dan diamlah. Jangan banyak bantah, jangan banyak ngeyel, jangan banyak debat. Ya, jadi kalau dibacakan Al-Quran, dijelaskan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran ya oleh orang yang memang ahli dalam bidangnya, karena orang itu memahami tafsir, memahami asbabun nuzul ayat atau asbabul wurud hadis misalnya, ngerti juga bahasa Arab dan seterusnya, ya sudah, istami'u lahu, dengarkan. Ya, jangan kita ngobrol dengan orang lain, jangan kita sibuk mendebat, sibuk kita mengkritisi apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan penjelasan, dan kemudian ansitu, diam saja. Ya, apalagi kita belajar sama seorang yang memang ahli dalam bidangnya. Ya. Nah, tujuan apa kalau kita dibacakan Al-Quran lalu kita diam, lalu kita menyimak baik-baik, yaitu la'alakum turhamun, supaya kalian diberikan rahmat. Jadi kalau saya di sini dibacakan Al-Quran, menyimak baik-baik, dan saya berusaha memahaminya, sehingga saya diam, tidak banyak debat, tidak banyak mengkritisi, ya, maka insya Allah saya dapat rahmat. Begitu juga orang lain, sama seperti saya, mereka mendengar, mereka diam,
Nah, nanti insya Allah karena saya sudah dapat rahmat, orang itu sudah dapat rahmat, maka dengan inilah makanya ya ikhtilaf mukhtalifinnya tidak ada. Perselisihan itu ya tidak ada. Atau minimal ya akan sedikit ya. Bisa diminimalkan perbedaan atau perselisihan itu. Kalau sudah sama-sama dapat rahmat, yaitu dengan cara apa? Tadi dibacakan Al-Quran, menyimak dan diam. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya, dalam surat An-Nur, ya, ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat. Tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tunaikan, yaitu dengan sholat. Kalau kita punya harta dan sudah sampai kepada nasabnya, bayar zakat. Tetapi dalam pelaksanaan sholat dan membayar zakatnya itu, jangan seenak sendiri. Jangan semua sendiri, tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Makanya ditambahkan lagi, wa atiur rasul, dan patuhlah kalian kepada Rasul. Jadi kalau misalnya saya di sini, ya orang lain di sana, ya atau di tempat yang lain sama-sama patuh kepada Rasul, ya dalam hal menunaikan sholat, baik itu caranya kalimat wa atiur rasul, yaitu la'allakum turhamun, supaya kalian diberikan rahmat. Ya, sholat, membayar zakat, patuh sama Rasul. Nah, dengan itulah nanti ya kalian akan diberikan rahmat. Jadi kita kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya tadi kalau dibacakan ayat Quran, kita simak baik-baik supaya kita mudah paham. Lalu kemudian kita diam, dalam arti kita nerima apa yang disampaikan kepada kita. Dan kemudian kita mempraktekkan apa yang dalam Al-Quran. Lalu kemudian kita dijelaskan tentang hadis-hadis Nabi, karena sekarang Rasul sudah tidak ada, sudah wafat, tinggal peninggalannya itu hadis-hadis. Ya, kemudian kita patuh kepada Rasul dalam hal ini, dalam hal itu. Nah, selama kita mengamalkan kehidupan sehari-hari, selama kita belajar sehari-hari, mengamalkannya sehari-hari, yaitu Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Nah, dengan rahmat inilah ya kita akan tidak lagi berselisih insya Allah. Jadi kuncinya itu adalah Al-Quran dan juga adalah Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ini lebih ditegaskan lagi langsung ya di dalam satu ayat, ya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya surat Ali Imran ayat 132, wa atiullah war rasula la'alakum turhamun. Patuhlah kalian kepada Allah. Wa atiullah, patuhlah kalian, patuhlah, taatlah kepada Allah, wa rasul, dan juga Rasul. La'alakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, jadi langsung dalam satu ayat sudah jelaskan supaya kita mendapatkan rahmat Allah ya adalah dengan cara apa? Patuh kepada Allah, yaitu sekarang ini Al-Quran, dan patuh kepada Rasul, yaitu sunnah-sunnahnya. Insya Allah selama kita semua ini mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ya menyimak baik-baik apa yang dijelaskan kepada kita, lalu kita patuh mengamalkannya, dan bahkan kita berdakwah juga dengan menyampaikan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman ya ulama-ulama terdahulu, ya insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Nah, kalau kita sudah sama-sama mengantongi rahmat Allah, maka antara kita dengan orang lain itu tidak akan ada lagi perselisihan, dan akhirnya kelompok-kelompok, golongan-golongan itu bisa diatasi. Nah, sekarang kenapa umat Islam itu mudah ya diprovokasi, sehingga mudah berselisih, ya mudah saling menyalahkan, yang beranggapan bahwa kelompoknya adalah yang paling benar dan seterusnya, karena tadi ya pemahaman Al-Quran dan hadis itu masih lemah, kepatuhan kepada Allah Rasulnya itu belum sempurna. Ya, mereka lebih patuh kepada kiainya, lebih patuh kepada ustadznya, lebih patuh kepada ya katakanlah pemuka agama di kelompoknya atau di komunitasnya, ya dengan dikompori sedikit ya udah langsung. Ya, makanya kita sebagai orang yang sedikitlah memiliki ilmu, ya mengajak, menghimbau kepada saudara-saudara yang memiliki ilmu untuk membiasakan diri jamaah, ya untuk membiasakan diri kepada jamaah, ya kepada umat Islam itu, supaya mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman ya para ulama-ulama terdahulu, baik itu para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, imam yang 4 dan seterusnya.
ya dari mereka-mereka yang mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Insya Allah kalau andai kata kita semuanya paham Quran dan Sunnah dengan baik, ya perselisihan itu akan lebih mudah diatasi dan kita bisa meminimalkan perselisihan itu. Maka insya Allah kelompok-kelompok juga, golongan-golongan juga akan lebih mudah diatasi. Nah itu ya, mudah-mudahan dari hal-hal seperti ini ya kelihatan sepele ya, tapi kalau kita tanamkan ya kepada umat Islam ya insya Allah akan berfaedah. Ya, maka ini PR bagi orang yang memiliki ilmu, ya PR bagi orang yang diamanahi ilmu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat Islam supaya mereka membiasakan diri untuk memahami, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an dan hadis. Ya mudah-mudahan dengan begini ya akan menjadi sedikitlah perselisihan, ya akan bahkan hilang ya perbedaan-perbedaan ya, dan kemudian pengelompokan nanti ya firqah nanti itu bisa dengan mudah diatasi insyaallah. Nah itu ya barangkali yang bisa kita pelajari dari hal ini. Ya makanya kita kembali kepada bab di sini ya, bahwa apa yang disampaikan, apa yang dibacakan, apa yang dikutip oleh ya Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah ya mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita bahwa Rasul memang sudah mengabarkan kepada kita akan adanya perpecahan ya pengelompokan, firqah-firqah ya antara umat-umat terdahulu dan umat Islam ini. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga sudah banyak di dalam Al-Qur'an secara tersurat dan tersirat ya bahwa umat ini akan terpecah belah. Tetapi Allah dan Rasul juga sudah memberikan solusi, sudah memberikan jalan keluar bagaimana kalau terjadi perselisihan, terjadi perbedaan itu, yaitu dengan cara mengembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an dan juga kepada Rasul yaitu sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan di sini meskipun sulit, meskipun barangkali enggak umum ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan, khususnya bagi para jamaah, khususnya bagi umat Islam yang mengidam-idamkan dan mencita-citakan adanya ya perdamaian di antara umat Islam. Ingat, kita tidak akan mungkin bisa berdamai, kita tidak akan mungkin bisa bersatu ya kalau kita tidak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Karena yang di otak kita nanti adalah ya kita fanatik ya dengan pemahaman kita masing-masing atau dengan kelompok kita masing-masing. Maka ini yang susah untuk disatukan. Tapi kalau semuanya kita ini duduk dia ingin mengembalikan apa yang terjadi antara kita dengan Al-Qur'an Sunnah, mudah sekali. Ya, seperti sudah dijelaskan. Ya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na." Hanyalah ada ucapan orang-orang beriman itu apabila dipanggil, diseru, didakwahi kepada Allah dan Rasul supaya Rasulullah yang berikan hukum di antara mereka, hanyalah ada ucapan mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, apa kita sudah menjadi seorang mukmin yang seperti itu, yang sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Nah, ya, coba yang bisa menjawab adalah hati kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan faedah besar untuk umat Islam secara umumnya dan jamaah pengajian secara khusus. Ya, apalagi untuk keluarga saya dan saya pribadi insyaallah. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf ya, karena memang manusia tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan. Ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك